Oke, selamat sore. Eh, ini adalah sesi rekaman recording dari buka buku baca teori arsitektur yang keempat. Jadi ini adalah bagian dari serangkaian pembahasan bagian buku dari eh, Theorizing a New Agenda for Architecture, dan akan diupload ke channel YouTube Arsitektur A ke Z. Jadi di channel itu sudah ada sesi-sesi sebelumnya, ada 3 sesi sebelumnya sudah ada di situ. Pada sesi sekarang ini saya akan membahas salah satu bagian lanjutan pada eh, dengan topik utama paradigma fenomenologi dalam teori arsitektur. Eh, ini sebenarnya bagian dari eh, bagian yang cukup besar. Ada beberapa paradigma yang ditampilkan oleh Kate Nesbitt. Jadi ada 6 paradigma. Karena masing-masing paradigma itu lumayan lumayan banyak atau lumayan padat isinya. Jadi saya membagi lagi dalam beberapa bahasan. Nah, sekarang ini kebetulan yang pertama yaitu paradigma fenomenologi dalam teori arsitektural. Jadi sebelum buka buku, jadi recording ini akan di-upload ke apa eh, ke channel YouTube Arsitektur A ke Z. Nah, di channel ini saya ingin memikirkan ulang hal-hal yang terabaikan serta memudah-mudahkan hal-hal yang tersusahkan, terutama dalam disiplin arsitektur. Jadi kalau kebetulan sekarang ini seri buka buku teori arsitektur. Ini bagian sesi yang keempat, buka buku baca teori keempat. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa ini adalah satu bagian dari serangkaian pembacaan terhadap sebuah buku oleh Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture. Ini adalah sebuah antologi teori arsitektur yang diterbitkan tahun 1995, yang berisi teori-teori arsitektur yang berada pada periode post. Maaf, agak terputus koneksinya tadi. Maaf, agak terputus tadi, koneksinya agak terganggu. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah serangkaian dari Theorizing a New Agenda for Architecture. Ini adalah sebuah antologi teori arsitektur dari Kate Nesbitt tahun 95 yang mengumpulkan teori-teori arsitektur yang muncul pada periode postmodern antara 1965 sampai 1993. Pada sesi-sesi sebelumnya itu sudah dibahas dari beberapa bab sebelumnya. Nah, pada sekarang ini saya akan membahas atau mengupas bagian part 2B, Postmodernism Defining Theoretical Paradigms. Jadi seperti saya bilang tadi, ada 6 paradigma dan 5 tema, tapi masing-masing paradigma itu cukup dalam tidak bisa dibahas dalam satu sesi. Jadi masing-masing paradigma itu saya pecah dalam beberapa video saja supaya memudahkan. Yang pertama ini adalah paradigma fenomenologi. Nah, saya coba akan membahas itu.
Ya, jadi menurut Kate Nesbitt, selain kemunculan publikasi teori teori arsitektural, institusi teoritis dan pameran, periode postmodernisme dalam disiplin arsitektur juga ditandai dengan pertumbuhan atau perkembangan paradigma-paradigma teoritis atau kerangka kerja ideologis yang menyokong debat-debat tematis yang ada. Kate Nesbitt mengidentifikasi ada enam 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 atau lima, satu dua tiga, ada lima paradigma utama di sini, yaitu ada fenomenologi, estetika, teori linguistik, marxism, dan feminism. Nah, teori linguistik itu nanti akan terpecah dalam beberapa sub paradigma juga. Nanti ada post structuralism dan semacamnya. Ini pada sesi ini saya akan mencoba mengupas tentang fenomenologi ini, paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi. Ya, dalam Kate Nesbitt sendiri tidak membahas secara mendalam soal fenomenologi ini, dalam arti hanya 1-2 paragraf yang menunjukkan apa definisi fenomenologi. Saya coba mencari dari sumber lain untuk memberi menerangkan lah tentang fenomenologi. Saya dapatnya saya ada banyak sumber tentang fenomenologi ini, dari buku, ada dari berbagai macam sumber, tapi saya coba ambil dari ensiklopedia saja supaya sudah ada semacam rangkuman semacam rangkuman buat fenomenologi ini. Jadi ensiklopedik, penjelasan secara ensiklopedik. Nah, ini dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fenomenology. Linknya ada di sini, nanti bisa dilihat, bisa dilihat setelah ini. Nah, pada dasarnya ini saya coba menyarikan seperti apa sih kalau apa yang disebut fenomenologi itu seperti apa. Nah, ini pada dasarnya fenomenologi ini melihat seperti ini. Jadi ada saya sebagai subjek, saya dan saudara itu sebagai subjek yang mengalami objek, physical objects, events, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, objek-objek fisik. Nah, itu dia melihat yang ini, experience terhadap objek tersebut, experience si subjek terhadap objek. Yang experience ini itu yang disebut fenomena. Nah, panah ini menunjukkan ada itu yang namanya intentionality. Jadi ada sesuatu dari subjek, ada sesuatu yang dituju, ada yang jadi experience of atau experience about. Jadi ada intentional, ada maksud. Jadi ada satu panah menuju objek ini. Nah, fenomenologi pada dasarnya meneliti tentang fenomena ini. Ya, tentang pengalaman-pengalaman ini, sesuatu atau segala hal yang dialami oleh sebuah subjek. Pada paling sederhana itu saya sebagai subjek. Nah, ini basically phenomenology studies the structure of various types of experience ranging from perception, thought, memory, imagination, emotion, desire, and volition. From tadi to bodily awareness, embodied action, and social activity, including linguistic activity. Nah, ini yang ini experience ini memang tidak ini sebenarnya rangkuman ya, kata experience ini. Padahal sebenarnya dia mencakup semua dari persepsi, pikiran, ingatan, bayangan, imajinasi, emosi, desire, niat, bahkan volition, sampai pada ke bodily awareness atau kesadaran secara ragawi lah. Baru ada action, embodied action, kemudian ada social activity, dan including aktivitas linguistik. Jadi pada dasarnya semua hal yang dirasakan atau dialami oleh seorang manusia
seorang atau bahkan sekelompok manusia. Pada perkembangannya, pada sekelompok manusia juga akan dianggap sebagai sebuah subjek. Nah, itu pada dasarnya. Kemudian pada pada perkembangannya, fenomenologi itu tidak sekedar melihat ini types of experience like this, but ada further forms of experience. Jadi ada experience yang lebih kompleks. Jadi mereka mengidentifikasi ada beberapa tipe bentuk experience, yaitu ada temporal awareness, ada spatial awareness, attention, awareness of one's own experience, atau disebut sini self consciousness. Kemudian ada self awareness, the self in different roles, bahkan berpikir pun as thinking itu disebut sebagai sebuah experience. The self in different roles as thinking, acting, etc. Kemudian ada embodied action, pergerakan, kesadaran akan pergerakan seseorang, pergerakan diri. Kemudian purpose or intention in action, eksplisit atau tidak. Kemudian awareness of other person, jadi ada empati pun disebut sebagai sebuah experience. Intersubjectivity, collectivity, kemudian ada linguistic activity, itu termasuk meaning, communication, understanding others. Kemudian ada social interaction, termasuk di dalamnya itu ada collective action. Kemudian ada everyday activity in our surrounding life world. Jadi memang fenomenologi itu ternyata mencakup semua pengalaman manusia ya. Jadi dari ujung kepala atas sampai ujung kaki bawah itu dilihat atau dikaji oleh fenomenologi. Nah, makanya dalam entry ensiklopedia itu disebutkan bahwa fenomenologi itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari philosophical study, salah satu bagian dari philosophical study, di antara sudah menjadi bagian antara bersama-sama dengan ontologi, epistemologi, ethics, aesthetics, dan semacam-macamnya itu. Jadi fenomenologi itu sudah menjadi ya, maaf terputus lagi. Ya, jadi ya fenomenologi sudah menjadi bagian inti dari pengetahuan manusia, pengetahuan menjadi ya sudah menjadi inti, salah satu bagian filsafat, jadi bidang filsafat malah. Ya, selain forms of experience ini, di sisi lain fenomenologi itu juga melihat adanya various grounds atau enabling conditions atau condition of the possibility of intentionality. Jadi bukan sekedar experience itu, tapi fenomenologi juga melihat hal-hal yang mendukung terjadinya experience. Ini misalnya ada embodiment, bodily skills, cultural context, language and other social practices, social background and contextual aspect of intentional activity. Jadi tidak berfokus hanya pada experience-nya saja, tapi seperti ini. Ada hal-hal tertentu yang mendukung terjadinya atau terciptanya experience. Misalnya cultural, bilang tadi ini ada salah satunya, ini ada cultural context. Jadi konteks budaya di mana terjadi experience itu. Karena memang kalau dipikir-pikir konteks budaya akan berpengaruh terhadap terciptanya experience, dan itu di luar kontrol atau tidak dikontrol oleh si subjek atau tidak dikontrol oleh si saya ini. Begitu juga dengan social background atau language, itu tidak muncul dari si subjek sebagai sendiri ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa merangkum ya. Mudah-mudahan bisa inti dari fenomenologi itu bisa tergambarkan dalam beberapa penjelasan sebelumnya ini.
Jadi nah ini kita lanjut pada bagian dari Nesbit, bukunya Nesbit. Jadi di situ dibilang Nesbit menyatakan bahwa fenomenologi itu dipakai oleh teoritisi arsitektural, terutama dalam di periode postmodern ini sebagai paradigma dalam mengkaji hubungan ragawi tak sadar terhadap arsitektur. Nah, fenomenologi sebagai investigasi sistematis terhadap kesadaran dan objek-objeknya itu secara eksplisit pertama kali ditawarkan oleh Edmund Husserl. Edmund Husserl ya. Kemudian dia itu menjadi dasar bagi karya-karya filsuf kontemporer selanjutnya. Ya, ini saya coba menggambarkan apa? Jadi dalam pembahasan oleh Nesbit itu dia mencontohkan atau menyebut beberapa nama-nama ini. Saya coba membuat sebuah pemetaan apa yang digambarkan dalam paragraf-paragraf penjelasan Nesbit. Jadi di situ ada dimulai dengan Husserl yang secara eksplisit menggunakan kata fenomenologi. Kemudian dia itu kemudian ada Heidegger yang ya mengembangkan ide-ide atau konsep-konsep Husserl ini. Kemudian nanti juga dalam pembahasan Nesbit itu yang menyebut ada Gadamer. Jadi ini tiga ini filsuf fenomenologi. Kalau Gadamer ini dia mengusulkan, sebenarnya dia hanya menguatkan soal grounds or enabling condition ini. Jadi Gadamer itu hermeneutika. Dia mengusulkan konsep hermeneutika yang melihat experience itu juga harus melihat konteks terjadinya. Jadi ini sebenarnya masuk dalam ya sebenarnya ini koneksi saya ini agak agak putus-putus. Saya tidak tahu apa hasil akhirnya akan seperti apa ini rekaman. Mungkin akan ada beberapa potongan video, ya tapi nggak apa-apa. Kalau memang akan berlanjut terus, mungkin saya akan menunda. Ya, saya tidak tahu apa kelanjutan seperti apa. Tapi saya coba lanjut. Memang ini sudah ketiga kalinya putus. Mudah-mudahan tidak begitu lagi selanjutnya. Seperti saya bilang tadi, ini Gadamer, mungkin di bagian Gadamer. Gadamer itu dia mengusulkan ide atau konsep hermeneutika yang melihat experience dengan dipengaruhi oleh konteks. Jadi ada grounds and or enabling condition terhadap terjadinya experience tersebut. Nah, Gadamer ini akan mempengaruhi ini namanya ada Alberto Perez Gomez. Jadi yang bagian kiri ini filsuf, bagian kanan ini arsitek teoritis atau mungkin lebih tepat teoritisi arsitektur ya. Jadi sebenarnya mereka ini tidak terlalu banyak, bukan arsitek praktisi mungkin tiga ini, dan mereka lebih kepada teoritis atau sejarawan. Nah, dalam Nesbit ini dalam antologi Nesbit ini dia sebenarnya tidak menjelaskan fenomenologi secara utuh ya, secara komprehensif. Jadi dia hanya memakai atau mengambil sebuah konsep atau sebuah konsep untuk menunjukkan cara berpikir fenomenologis atau phenomenological thinking. Saya membacanya seperti itu. Jadi dia menjelaskan dengan memberi contoh. Ini salah satu contohnya itu soal konsep dwelling. Dwelling ini dipakai sebagai untuk menjelaskan tentang fenomenologi. Jadi lebih kepada memberi contoh architectural phenomenological thinking. Nah, si dwelling ini adalah konsep dari yang ditawarkan oleh Heidegger.
Martin Heidegger, kemudian dikembangkan oleh Norberg Schultz, Christian Norberg Schultz, dan juga ada Alberto Perez Gomez. Mereka mengembangkan dwelling ini. Nah, selain itu, selain dua ini yang mengembangkan konsep tentang dwelling, ada juga disebut Juhani Pallasmaa. Tapi memang dia tidak secara spesifik di dalam Nesbit ini tidak secara spesifik ditunjukkan dia membahas tentang dwelling. Tapi Pallasmaa ini salah seorang teoretis fenomenologi dalam arsitektur. Nah, saya coba akan mengupas sedikit tentang konsep fenomenologi dwelling ini. Nah, ini dwelling ini dia muncul dalam sebuah chapter ya, atau sebuah artikel atau sebuah essay lah, katakan seperti itu. Sebuah essay yang diterbitkan dalam sebuah buku namanya ini Poetry, Language and Thought, Martin Heidegger. Jadi udah ada chapter 4 ini, Building, Dwelling, Thinking. Memang agak menarik kalau melihat ternyata kenapa arsitektur itu atau pemikiran tentang arsitektur itu muncul dalam sebuah buku tentang language, poetry, language and thought. Ya, menarik juga melihat filsuf itu meminjam arsitektur untuk menjelaskan tentang ini, poetry, language and thought. Ya, saya menarik untuk dicermati sih sebenarnya ini. Saya juga akan coba menyederhanakan atau apa ya, mudah-mudahan saya berhasil, tapi ya saya agak takut juga ini dalam menyederhanakan konsep ini, karena memang ini agak secara filosofikal kan, pembahasan filosofikal itu memang tidak pernah mudah untuk dipahami secara sederhana, tapi saya coba karena memang di dalam si Nesbit sendiri itu tidak menjelaskan panjang lebar sih. Saya coba menjelaskan ini. Nah, ini chapternya Building, Dwelling, Thinking. Mungkin rekan-rekan bisa melihat Building, Dwelling, Thinking ini disebutkan dalam sebuah kalimat utuh. Jadi tidak ditaruh koma sini. Jadi bukan building, dwelling, thinking, tapi building, dwelling, thinking. Saya tidak tahu bagaimana caranya membaca itu, building, dwelling, thinking. Jadi bukan building, dwelling, thinking, tapi building, dwelling, thinking. Nah, itu sebenarnya bisa jadi perundungan juga. Oke. Jadi pada intinya chapter ini akan menjawab atau mengeksplorasi dua pertanyaan ini. What is it to dwell? And how does building belong to dwelling? Nah, ini memang contoh exercise phenomenological thinking exercise ya. Jadi bagaimana di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah fenomena itu dipikirkan. Nah, ini salah satu contoh yang sangat bagus dalam exercise phenomenological exercise ini. Nah, ini saya coba bikin diagram yang melihat dari seperti ini. Saya, experience, dan objects. Dalam dwelling ini sebenarnya dia melihat ini. Jadi saya, fenomenanya itu build, dwell, and think. Jadi kalau dikalimatkan, I build things, I dwell in build things, I think about build things. Nah, jadi gitu. Jadi yang menjadi inti fenomena ya ini tiga ini, ada to build, dwell, and think. Sesuatu pengalaman manusia, pengalaman si subjek, pengalaman membangun, pengalaman menghuni, dan pengalaman berpikir. Ini sebenarnya inti dari dwelling ya ini, konsep dwelling, dan dari artikel building, thinking, dwelling itu building, dwelling, thinking itu ya ini, saya build things, saya dwell in build things, saya think about build things. Nah, ini memang setelah ini akan agak berat pembahasan, mudah-mudahan rekan-rekan bisa hang on to your chair. Jadi ini what is it to dwell, and how does building belong to dwelling. Nah, di
di essay ini atau di chapter ini Martin Heidegger melihat ada sebuah masalah bahwa selama ini building itu hubungan antara building dan dwelling itu sebagai hubungannya hubungan polar. Jadi tujuan dari membangun adalah untuk menghuni. Jadi menghuni itu sebagai akibat dari membangun. Padahal itu sebenarnya dia melihat itu sebagai sebuah problem, sebagai problem yang bikin dia galau lah katakan. Jadi makanya dia coba mengeksplorasi lagi atau ya itu melakukan exercise phenomenological exercise terhadap dua fenomena ini. Jadi what is it to dwell? Dia mencarinya itu lewat exploration jadi what is it to dwell? Jadi through exploration, eksplorasi dalam bahasa. Makanya eksplorasi ini dia masukkan dalam buku ini, Poetry, Language, and Thought. Karena dia mengeksplorasi fenomena ini lewat bahasa. Tentunya harus disadari, harus diingat bahwa buku ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris, dan kemudian saya mencoba memahaminya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi eksplorasi bahasanya ini sudah melewati 3 lapisan. Mudah-mudahan pesan yang ingin disampaikan oleh Heidegger bisa sampai ke kita sebagai yang memakai bahasa Indonesia. Dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan itu sebenarnya. Nah, Heidegger melihat dari kata bauen. Bauen itu sebagai sebuah kata kerja. Jadi memang harus diingat bahwa building ini ada sebuah kata kerja, to build, bukan as a built thing. Jadi building not as a building. Kalau kita kan biasa building big building atau complex building atau sesuatu yang antara aktivitas dengan antara objek itu kadang-kadang sudah susah atau sudah lupa kita bedakan. Begitu juga dengan kalau bahasa Indonesia bangunan dengan membangun itu biasanya building itu didibandingkan dengan membangun dan bangunan. Padahal sebenarnya harus dibedakan. Nah ini kebetulan dia mengeksplorasinya dari kata building atau membangun sebagai sebuah kata kerja. Nah memang di chapter itu eksplorasi bahasanya saya sarankan teman-teman melihat juga di buku itu secara langsung. Memang kalau pinter cari di itu sudah tersedia sebenarnya file digitalnya. Nah ini saya coba merangkum saja dari eksplorasi si Martin Heidegger bahwa sebenarnya building is really dwelling. Jadi membangun itu sebenarnya menghuni. Nah menghuni ini artinya menghuni menunjukkan bagaimana seorang atau manusia itu mendiami bumi. Jadi menghuni itu kalau bahasa Indonesia kan mendiami juga menghuni dwelling juga itu sering diterjemahkan sebagai mendiami. Nah ini dwelling ini menghuni itu artinya dalam hal manusia mendiami bumi atau manusia berada di bumi. Nah, building as dwelling unfolds into the building that cultivates growing things and building that erects buildings. Nah, ini ada paradoks, bukan ada ambiguitas terhadap building dan building. Jadi ada building yang building that cultivates growing things atau menyimpan atau menumpuk building your hasil panen, building a crop gitu. Terus ada juga building yang menciptakan buildings. Ini memang ada penjelajahan filosofikal memang seperti ini. Penjelajahan bahasa memang seperti ini. Jadi ada ambiguitas yang secara hati-hati harus kita cermati. Tapi ini 3 ini yang ditemukan dalam itu bahwa building sebenarnya itu dwelling.
is really dwelling. Nah, fundamental characters of dwelling itu, nah ini dia Heidegger itu dia menyatakan bahwa to dwell is to be set at peace, means to remain at peace within the free, preserve the free sphere that safeguards each thing in its nature. Memang secara sederhana bisa disederhanakan menjadi, kalau bahasa Indonesia itu mendiami sebuah tempat. Ini kan ini to be set at peace. Jadi berdamai dengan sebuah tempat atau dan menyimpan, the preserve the free sphere. Saya melihatnya memang padanan bahasa Indonesia itu mendiami sih sebenarnya. Nah, dia melihat ada dua karakter, ada sparing to spare atau menyelamatkan, atau spare my life lah istilah, kalau ada istilah spare my life atau spare your life. Kemudian ada preserving atau menjaga, preserving something. Nah, ini ada dua fundamental characters dari dwelling. Nah, ini penjelasan berikut dari Heidegger atau penjelasan. Ya, saya mohon maaf, koneksinya terputus lagi. Mudah-mudahan masih, saya mohon maaf sekali. Jadi saya lanjut lagi. Konsep berikut yang ditawarkan oleh Heidegger ini ada the fourfold. Nanti sebentar pada slide berikut nanti akan ada jalinan semua konsep-konsep yang dibilang oleh Heidegger ini. Jadi rekan-rekan mohon sabar, maksudnya bear with me here. Jadi ada fundamental characters of dwelling, kemudian ada nanti the fourfold ini. The fourfold ini ya ini kan tadi human being consists in dwelling as in the state of mortals on earth. Seperti tulisan tadi the dwelling is the manner in which mortals are on earth. Nah, pada kalimat ini, pada kalimat the state of mortals on earth, dengan dengan olah logika yang pintar dari Heidegger, yang bisa dibilang juga sebagai as a genius logic dari si Heidegger, dia melihat bahwa mortals on earth ini juga bisa berarti under the sky, kan sudah di atas bumi, berarti di bawah langit. Nah, itu. Nah, posisi manusia atau mortals di atas bumi dan di bawah langit itu juga berarti berada di antara the divinities atau ya para divinities di Indonesia kan pada para dewa-dewa atau meta-human lah, atau kemudian dan sekaligus juga belonging to man atau berada di antara manusia. Jadi antara manusia yang di bumi juga para dewa yang di langit. Nah, seperti itu. Jadi makanya ada earth, sky, divinities, and mortals. Makanya jadi si empat ini yang menjadi the fourfold itu. Ini konsep akan penting dalam rangkaian jalinan konsep lebih besar dari dwelling. Nah, ini. Jadi dwelling itu dia preserve, kan ini kali ada dua karakter utama dari dwelling, yaitu ada sparing and preserving. Nah, ini dwelling preserve the fourfold. Nah, dia mempreserve the fourfold ini by bringing the presencing of the fourfold into things. Ini please bear with me, ini agak susah mungkin akan agak susah menangkap. Jadi mungkin diingat-ingat dulu bahwa dwelling itu preserve the fourfold by bringing the fourfold itu menjadi hal-hal. Jadi into things. Nah, ini things ini juga menjadi satu kata kunci yang penting dalam konsep dwelling ini, terutama dalam konsep fenomenologi secara umum dari Heidegger. Kemudian
But things themselves secure the fourfold only when they themselves as things are let be in their presencing. Ini memang agak dicermati. Jadi dwelling itu menyatakan kehadiran fourfold dalam things, tapi things itu juga katanya harus diadakan. Ini bingung juga sih sebenarnya kalau memang harus direnungkan. Fourfold itu dimasukkan dalam things, tapi sebelum agar fourfold itu bisa dijaga, things ini harus dinyatakan juga. Jadi ya mungkin seperti ini sih maksudnya. Jadi things itu akan bisa menyimpan fourfolds itu jika dia diadakan. Nah, mungkin bisa direnungkan lebih dalam ketika menonton video ini selanjutnya. Jadi ini simpan dulu. Jadi what is it to dwell? Nah ini, to dwell is to preserve the fourfold by bringing the presencing of the fourfold into things that are present. Nah ini harus diingat dulu. Oke, jadi ditunda dulu ditunda sampai pada slide berikutnya, disimpan dulu. Jadi ini dwellings, kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram seperti ini. Dwelling itu menyimpan atau menyelamatkan fourfolds ini in things. Ini diagram ini penting karena nanti akan dipakai selanjutnya. Dwelling in things. Oke. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan kedua. How does building belong to dwelling? Nah, ini juga dilakukan selain lewat language exploration in language study. Heidegger juga melihat ini lewat semacam thought experiment, eksperimen dalam pikiran lah. Nah, ini harus diingat bahwa building itu to build things. Building is to build things. Dalam chapter itu dia meminjam konsep atau objek bridge atau jembatan. Nah, ini bisa kelihatan bagaimana caranya secara sederhana bagaimana si fourfold itu, si earth, sky, divinities and mortals itu di bring about in this bridge atau disimpan dalam bridge ini as a thing. Jadi dia lihat kalau dalam Earth ini, bridge ini menghubungkan dua daratan di tepi sungai, jadi Earth and Earth. Kemudian bridge ini juga menghubungkan antara sungai dan langit, jadi antara sungai dan langit itu ada bridge. Nah itu dia seperti itu. Baru pada divinities, dia menghubungkan manusia dengan para divinities lewat syukur manusia atas keberadaan bridge kan. Dibilang di sini divinities itu dihormati sebagai the saints of the bridge, dikatakan seperti itu. Begitu juga dengan mortals, menghubungkan manusia di tepian satu dan manusia di tepian lainnya. Jadi ada this fourfold di preserve in the bridge dalam seperti ini. Jadi 4 hal itu disatukan dalam bridge, dalam sebuah thing, in a thing. Nah, ini ini eksperimen memang philosophical thinking susah juga sih, tidak bisa sederhana dipahami, tapi enggak apa-apa. Jadi dia dibilang itu a bridge is never a mere bridge and then afterward a symbol. A bridge is a thing that gathers the fourfold. Yet the bridge will never be a mere bridge if it were not a thing. Jadi sebuah jembatan itu tidak pernah menjadi cuma sekedar jembatan lalu jadi simbol. Nah, begitu juga jembatan itu adalah sebuah benda yang mengumpulkan the fourfold. Tapi, nah ini ambiguity-nya muncul di sini. Tetapi bridge itu tidak akan pernah jadi cuma sekedar sebuah jembatan kalau dia bukanlah sesuatu. ini logical ambiguity yang mungkin ya harus hati-hati dalam dicermati. Saya coba menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Logikanya seperti apa sih? Jadi jika jembatan itu bukan benda, maka jembatan itu tidak akan pernah menjadi jembatan belaka. Jadi kalau saya coba olah logika, jika jembatan itu benda,
maka jembatan hanya akan menjadi jembatan belaka. Jadi sebenarnya jembatan itu tidak boleh hanya sekedar menjadi sebuah benda. Jadi tidak boleh berujung pada sebuah a thing. Kalau tadi kan building things, kalau kita kembali ke sini, building a bridge itu menjadi sebuah thing, sebuah keberadaan atau sebuah yang terbangun, a thing. Nah, menurut si Heidegger, dia tidak boleh sekedar hanya berhenti di situ sebagai things, tidak boleh sekedar sebagai thing yang mengumpulkan si fourfold ini. Dia harus apa ya? Harus ada sesuatu yang lebih dari itu. Nah, itu ada proses yang selanjutnya. Dia ini memang sesuatu yang sesuatu yang jenius lah bisa dikatakan seperti itu, olah logika bahasanya ini. Supaya jembatan tidak menjadi jembatan belaka, jembatan itu harus menjadi lokasi. Jadi as a location. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh aktivitas membangun, aktivitas building. Pertama, dia mengumpulkan fourfold itu menjadi sebuah thing, menjadi sebuah building, tapi selanjutnya thing ini harus menjadi this thing itu harus menjadi sebuah lokasi di mana fourfold line itu ada. Jadi ini memang logika ini super canggih sebenarnya. Jadi harus jadi thing supaya bisa menjadi lokasi keberadaan other thing. Mungkin bisa dianggap seperti itu. Jadi jangan cukup sebagai sebuah berhenti sebagai sebuah thing, dia harus menjadi sebuah lokasi bagi kehadiran atau bagi keberadaan other thing. Kalau misalnya kita analogikan dengan bangunan rumah lah. Jadi sebuah rumah itu kan kalau kita analogikan dengan dengan logika tadi bahwa rumah itu menjadi kumpulan the fourfold. Jadi ada earth, sky, divinity dan mortals. Itu menjadi dikumpulkan dalam sebuah objek rumah, bukan objek rumah, dalam sebuah benda rumah. Jadi objek dan thing itu dikatakan beda. Nanti di bukunya nanti itu akan muncul nanti di sini. Rekan-rekan bisa lihat di sini nanti pada chapter 5 itu ada the thing. The thing itu beda dengan objek. Nanti ini bisa dilihat lagi the thing kalau mau the thing. Ya, kembali ke tadi ke rumah. Rumah itu tidak boleh jadi sekedar a thing, rumah in itself a thing, tapi dia harus menjadi lokasi bagi keberadaan other things. Nah, itu secara sederhana mungkin kita bisa pahami sebagai itu. Rumah atau arsitektur lah katakan. Arsitektur itu tidak boleh sekedar menjadi sebuah thing, berhenti jadi thing. Karena memang arsitektur kan itu memang ya sudah memang kalau thing itu tidak trivial. Jadi menjadi thing itu pun sebenarnya sesuatu yang istimewa juga, tapi harus ada lebih dari itu. Jadi build things itu harus ada menjadi sebuah lokasi bagi keberadaan other things. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa diikuti logika yang dibangun oleh Heidegger itu. Nah, seperti ini. Jadi earth, the fourfolds itu to be gathered and brought forth by building in things, jadi menjadi sebuah things. In things itu kan, in things berarti ada dinding, ada kalau misalnya dalam kasus rumah, jadi things itu bisa ada dinding, lantai, atap, dan elemen-elemen lain. Jadi ada pintu, jendela. Itu jadi things. Tapi sekedar lebih dari itu, dia juga harus building as location. Jadi building in things, tapi juga building as location. Nah, ini jadi build things-nya ini. Ini mudah-mudahan bisa menyederhanakan olah logika yang dilakukan oleh Heidegger tadi. Nah, ini kalau kita menyatukan semua antara dwelling, building, and thinking. Oh ya, dalam buku itu si Heidegger tidak terlalu banyak mengelaborasi tentang thinking. Dia hanya menyebutkan bahwa thinking itu perlu juga. Jadi bukan si dwelling itu tidak cukup cuma dengan padanannya dengan building, tapi harus disertai dengan thinking. Ya, thinking mungkin tidak perlu dielaborasi karena thinking ya berpikir. Ini juga fenomena berpikir. Jadi manusia berpikir lah. Nah, thinking dan building itu
harus ada dalam dwelling. Makanya dalam judul chapter juga ini building dwelling thinking. Nah, ini urutan diagramnya seperti ini. Jadi four folds itu despaired and preserved by dwelling itu menjadi di dalam things. Kemudian ya ini building to be gathered and brought forth in things and as location. Nah, yang seperti saya bilang tadi, location ini menjadi lokasi buat things ini. Jadi things yang di dwelling ini dia akan masuk ke sini. Jadi menjadi sebuah lokasi. Jadi bayangkan yang build things ini sebagai arsitektur dan dwelling itu hal-hal yang dilakukan oleh katakanlah manusia ya. Jadi segala sesuatu yang dihadirkan oleh experience manusia itu juga akan ditempatkan, dilokasikan pada buildings arsitektur ini. Ini mudah-mudahan ini kalau belum dimengerti sekarang bisa dilihat di video, bisa dilihat ulang dalam video nanti yang akan diupload biar bisa direnungkan atau dicerna lah. Nah, dari konsep Heidegger ini saya kembali lagi ke Nesbit. Si Nesbit, nah ini ia menyebutkan kan dalam diagram sebelumnya mana tadi ya? Nah ini ada Norberg Schultz yang mengembangkan atau extended si konsep dwelling ini. Nah ini jadi seperti ini. Norberg Schultz ini build things. Jadi any build things itu bisa dianggap seperti ini. Jadi kalau Norberg Schultz secara spesifik mengatakan bahwa arsitektur itu bisa menjadi wadah buat ya ini di bagian atas ini things to be. Jadi things itu to be located in architecture. Itu Norberg Schultz. Saya jadi gini. Jadi saya experience not secara spesifik pada arsitektur. Makanya ini si Norberg Schultz ini dikatakan salah satu proponent atau salah satu tokoh utama dalam fenomenologi dalam arsitektur karena dia secara sengaja atau dengan secara sadar mengembangkan ide-ide dari Martin Heidegger. Di buku Nesbit itu memang tidak terlalu banyak juga dielaborasi tentang Norberg Schultz. Saya coba menelusurinya sendiri. Nah ini saya lihat di Wikipedia ada jadi ini buku-bukunya Intention in Architecture tahun 65. Memang kalau melihat dari tahun penerbitan memang ini sangat pas sekali dengan periode postmodern yang dilihat oleh si Nesbit ini kan antologinya tahun 65 sampai 95. Jadi ini memang benar-benar lagi pada periode-periode panas-panasnya postmodern lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada intention, existence, space, and architecture, meaning, investment, dan seterusnya. Nah ini kalau kita ingat tadi soal intention yang dari konsep Husserl, nah ini persis sama intention ini experience sebenarnya, experience in architecture. Jadi memang terlihat di sini secara sadar Christian Norberg Schultz itu memakai konsep-konsep fenomenologi dalam menyusun teori-teorinya atau dalam melihat fenomena yang ada. Ya ini saya coba mencari, kan kalau seperti saya bilang tadi kalau pinter mencari mencari-cari ini sebenarnya sudah tersedia secara online. Secara ini jadi ada intention in architecture Christian Norberg Schultz. Ini saya coba lihat secara daftar isinya. Jadi ada introduction, background, ini perception. Ini kan kalau diingat tadi sebelumnya pada experience, perception ini masuk pada experience manusia juga. Ini backgroundnya. Ini saya coba lihat bagian chapter satunya, fenomenologi. Oh ya, tadi di chat Pak Peter bilang Peter Zumthor. Ya memang Peter Zumthor berkutat juga dengan fenomenologi tentang experience manusia. Tapi memang
mungkin tidak masuk sini karena belum masuk di periode postmodern dia itu ya, mungkin dia di generasi selanjutnya, generasi setelah setelah Norbert Schultz ini ya. Tapi coba lanjut lagi. Jadi nah ini bahkan di subchapternya pun dia pakai fenomena. Ini benar-benar teoretisi fenomenologi sih ini. Ya mungkin dalam intention ini belum dari Heidegger, dia memakai dari Edmund Husserl. Coba lihat di bagian sini ada Husserl introduced the term phenomenon. Jadi baru dikenal Husserl. Jadi mungkin belum berkenalan dengan Heidegger. Ya, tapi seperti itu. Nanti rekan-rekan yang ingin melihat lebih lanjut tentang fenomenologi dalam arsitektur bisa melihat buku-bukunya si Norbert Schultz ini sih. Jadi ya ini. Kemudian ada ini, Genius Loci. Bacanya gimana? Genius Loci mungkin ya kalau bahasa Itali, beneran bahasa Itali. Towards a Phenomenology of Architecture. Ya, ini dia sudah memakai filosofi Heidegger dengan secara sadar. Ini bagian kanan ini. The philosophy of Heidegger has been the catalyst which has made the present book possible and determined its approach. Ya, ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Saya sarankan rekan-rekan yang berminat atau tertarik dengan fenomenologi ini melihat buku-bukunya si Christian Norbert Schultz. Sangat menarik karena melihat pengalaman manusia terhadap arsitektur, apa pengaruh arsitektur terhadap pengalaman manusia atau human experience. Nah, ini juga ada bukunya dia itu The Concept of Dwelling. Nah, ini memang meneruskan konsepnya Heidegger ini, dwelling. Nah, di Nesbit itu juga dia seperti saya ditunjukkan dalam diagram sebelumnya, ada juga dia mencontohkan atau mengambil ini namanya Alberto Pérez Gómez. Nah, si Alberto Pérez Gómez ini dia menawarkan sesuatu hal yang berbeda atau hal yang lain dari fenomenologi ini. Karena dia katanya kan dibilang tadi dipengaruhi oleh Gadamer, fenomenologis yang namanya Gadamer yang mengusulkan ilmu hermeneutika yang melihat experience juga dengan dipengaruhi oleh cultural context. Nah, si Pérez Gómez mengambil jalur itu, mengambil urat itu, mengambil jalur pikiran itu. Dia melihat bukan sekedar ini experience architecture, tapi harus ada, dia mengusulkan ini architecture yang simbolik. Jadi yang kalau melihat dari dwelling konsep tadi, yang objek akhirnya itu atau harus ditampilkan dalam sebuah arsitektur yang simbolik, yang merepresentasikan local culture atau local konteks itu. Jadi di sini sebenarnya yang dibilang ini, yang di bawah ini sebenarnya analog dengan enabling condition tadi di atas. Jadi ada existential orientation, cultural identification, and connection with history. Makanya saya nggak tahu apakah ini akan berpengaruh pada critical regionalism atau tidak. Tapi mungkin akan berpengaruh ke situ, atau katakanlah arsitektur Nusantara lah seperti itu. Apa mungkin ada pengaruhnya dari Pérez Gómez ini, atau setidaknya alur pikirnya itu akan sealur dengan Pérez Gómez ini, arsitektur yang simbolik. Nah, ini tulisan-tulisannya Alberto Pérez Gómez. Memang saya kurang banyak menemukan buku-buku ini secara digital atau file-file PDF-nya. Ini teman-teman yang bisa punya akses terhadap ini, saya sarankan untuk membaca, yang terutama yang tertarik dengan fenomenologi, bisa membaca buku-buku ini.
Saya tadi temukan ada soal dua buku sih yang available beredar di apa di dunia maya. Ada Attunement, Architectural Meaning After the Crisis of Modern Science. Ini kayaknya paling baru 2016. Dan juga ada Architecture and the Crisis of Modern Science 1983. Memang dalam Nesbit ini tidak direferensikan buku-buku ini ya. Jadi ada sebentar. Jadi yang direferensikan sebenarnya Perez Gomez ini dari artikel di jurnal Scala. Ya, ini Perez Gomez. Nanti sangat beruntung kalau misalnya teman-teman dapat akses ke buku-buku ini. Nah, teoretis arsitek ketiga yang disebutkan oleh Nesbit ini ada Yohani Palasma. Ini Yohani Palasma memang agak berbeda dengan dia tidak mengambil alurnya Heidegger ya mungkin ya, tidak secara langsung mengambil dari Heidegger. Ini katanya dia lebih pada Freudian uncanny, jadi yang tersembunyi. Jadi Palasma itu melihat experience yang silent atau unconsciousness, ketidaksadaran. Kalau ini kan experience ini yang sadar, yang conscious. Tapi Palasma ini lebih berfokus pada si silent experience ini. Dan di Nesbit juga tidak banyak dibahas tidak banyak dielaborasi tentang ini. Tapi saya membacanya seperti ini, silent experience. Dan memang ini menarik juga melihat bahwa dia melihat selain experience itu sebenarnya ada silent experience juga. Nah, memang jalinan pembahasannya akan sedikit jauh ke Sigmund Freud yang unconsciousness itu. Nah, ini yang saya coba deteksi tadi. Memang Palasma ini tidak terlalu banyak menerbitkan di tahun 70-an 80-an sih. Ya, di tahun 87 ini dia hanya menulis artikel di Harvard Architecture Review. Ini yang dikutip oleh menjadi referensi Nesbit. Tapi ini buku-bukunya ini buku-buku fenomenologi sih ini. Saya tadi coba temukan The Eyes of the Skin, Architecture and Senses yang ini. Ini fenomenologis, sangat fenomenologis ini. Membahas human experience, hubungan antara human experience dan arsitektur. Ini ada apa? Misalnya ini acoustic intimacy, silence, time, solitude, the shape of touch, the taste of stone, image of action. Mungkin kalau secara praktikal mungkin akan lebih cocok mencari yang ini, dan ini memang agak lebih baru. Buat rekan-rekan yang secara mau menggunakan fenomenologi secara praktis, in practice, mungkin bisa lihat dalam buku-buku yang lebih baru ini, terbitan-terbitan lebih baru. Ini seperti ini, The Eyes of the Skin. Nah, ini mungkin sudah akan berujung. Nah, arsitek teoritisi fenomenologis ini sebenarnya yang ini mereka lebih cenderung atau lebih cenderung melihat ini. Saya coba mendiagramkan ini. Jadi experience terhadap elements and details of architecture. Jadi bukan ini architecture as a whole, karena mereka cenderung melihat ini elements and details. Jadi detail sambungan, detail material, detail suasana ruang, ambience ruang. Jadi dan ini belum experience yang dipahami ini belum sampai pada experience semiotika itu atau semiotika atau meaning. Ini experience yang benar-benar direct terhadap yang dirasakan langsung terhadap element and details of architecture.
ini saya melihatnya seperti itu. Jadi teoritisi fenomenologi itu melihat seperti itu. Paradigma dan paradigma fenomenologi seperti itu. Mereka melihat hubungan antara experience dan elements dan details of architecture itu. Apakah ini disebut phenomenological architecture? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu, architecture yang fenomenologis, jadi melihat experience. Nah, saya coba juga lihat seperti ini. Jadi si teori sama teoretis lah, kalau teoris arsitektur dan desainer itu sebenarnya berada pada dua sisi mata uang yang sama. Yang satu dia melihat experience yang tercipta, experience yang dirasakan manusia eh, yang ditimbulkan oleh elemen desain. Jadi teoris itu melihat si experience-nya ini. Nah, kalau si desainer dia itu akan menciptakan atau merancang atau merancang desain yang akan mempengaruhi experience seseorang atau mempengaruhi experience ya pengguna lah. Eh, jadi itu dia mengeksplorasi kemungkinan pengaruh terhadap experience, bahkan mungkin mengeksploitasi kemungkinan experience terhadap kemungkinan pengaruh elemen terhadap experience. Jadi teoris melihat si experience, desainer akan melihat si elemen dalam satu mata uang yang sama, dalam dua sisi yang berbeda. Ya, saya kira ya sejak mungkin itu yang kesimpulan atau ujung dari penelusuran atau eksplorasi tentang paradigma itu akan seperti ini. Pada ujungnya akan ada teoris yang melihat ini, ya, desainer seperti ini. Dan ini sepertinya akan di ujung dari presentasi saya. Ya, apa di sini saya lihat sudah ada beberapa rekan, mungkin mahasiswa ya. Eh, Mahasiswanya Pak Peter mungkin, atau saya coba kasih apa waktu buat Pak Peter mungkin untuk kasih. Sebenarnya saya buka setelah ini, saya akan buka sesi, bukan sesi tanya jawab juga sih, karena eh, apa saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang susah-susah. Mungkin sesi diskusi Ya, ya. kita ngobrol-ngobrol, Pak. Silakan sesi diskusi mungkin lebih tepat ya. Ya, makasih Pak Alfa, rekan saya yang baik, yang selalu mau berbagi banyak hal yang sulit-sulit ya biasanya. Jadi bagi Pak Alfa biasanya susah-susah memang. Tapi hal ini jadi bagian perbincangan sih sebetulnya di dalam diskursus keteorian, baik di jenjang sarjana S1 maupun S2, apalagi mungkin kalau udah masuk wilayah S3, eksplorasi filsafatnya mungkin yang akan lebih dicari ya. Jadi gini nih, kalau mungkin karena saya juga mewakili grup-grup grup-grup teman-teman mahasiswa lah, pasti teman-teman biasanya tuh selalu meraba-raba lah, apa sih yang sebetulnya lagi dibicarain kita ini ya. Saya coba untuk ngasih pandangan seperti ini. Kita mempelajari teori tidak dengan harapan untuk menghafalkan keteorian tadi menjadi sebuah definisi yang kemudian menjadi sebuah ayat ya, ayat yang ada di benak kita, lalu kemudian kita jadikan itu sebagai mantra. Tetapi kalau saya melihat dan proses belajar saya sendiri hingga hari ini, yang saya masih juga di dalam proses belajar, maka saya mencoba untuk memikat dari teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa ya, untuk memanfaatkan atau melihat kualitas dari keteorian untuk memahami real world ya, keadaan nyata yang terjadi, sehingga kita bisa menjelaskan apa sih sebetulnya yang kita sedang tangkap itu, yang sedang kita cerna, yang sedang kita lihat, kita tangkap, dan kita coba untuk pahami lalu kita jelaskan ulang. Mungkin Pak Alfa nanti bisa tambahin sedikit ya Pak. Bapak bikin mungkin saya harus mulai, saya biasa dengan terminologi sih, dengan kualitas kata dulu ya. Pak Alfa mungkin udah jelasin ya, fenomena itu ada akar katanya kan Pak, fenomenon kan.
Mungkin Pak Iya, Alfa yang jawab deh, nanti saya lanjutin. Silakan Pak. Fenomena itu apa sih sebetulnya sampai akhirnya sampai akhirnya para filsuf ya mencoba merenungkan kata tersebut, lalu kemudian saya setuju dengan kata itu ya. Saya juga dulu mempelajari keteorian arsitektur juga membaca dengan cara seperti itu, bahwa para filsuf ini meminjam realita arsitektur sebagai bagian dasar pemikiran mereka untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada dunia dan melihat arsitektur dengan kehidupan itu seperti apa. Mungkin Pak Alfa tegaskan ulang Pak mengenai fenomenon itu sendiri Pak. oke, bentar. Eh, ya, ini sebenarnya melihat kata fenomenal itu kalau misalnya teman-teman ada waktu nanti bisa dilihat di sini. Encyclopedic entry tentang fenomenologi. Tapi pada intinya ini everything yang semua yang dirasakan atau dialami oleh se, sebuah subjek, bahkan pada itu bahkan binatang pun sebenarnya dibilang sebagai sebuah subjek, tapi ini dibatasi pada manusia. Jadi anything yang experienced by a human itu disebut fenomena. Itu berbeda dengan nomena. Nomena itu yang si objek ini. Jadi antara jadi ada kutub antara nomena dan fenomena. Nomena itu this thing, this one thing, the physical object itu nomena. Fenomena itu sebenarnya di kata yang maksudnya tidak didefinisikan apa sih? Kata turun temurun sih itu sebenarnya dari sebentar saya cari langsung uh, dipinjam oleh dipinjam oleh dipinjam oleh si Husserl dia menunjukkan fenomena. Saya coba baca langsung dari entry ensiklopedia itu. Silakan Pak. Fenomena itu appearance of things or things as they appear in our experience or the ways we experience the way we experience things. Jadi ya itu sederhananya itu anything that we experience, apa yang termunculkan dalam benak kita itu sih. Ya, oke. Jadi mari kita coba teman-teman mahasiswa untuk periksa kembali kepada pekerjaan masing-masing yang sedang berlangsung dan sedang berjalan. Karena ini hanya cara memandang untuk memahami juga apa yang sedang kita kerjakan. Tidak ada yang juga memaksa atau mengharuskan bahwa kita memanfaatkan salah satu kualitas ya dari pemikiran-pemikiran atau yang kita sebut sebagai keteorian sebagai sebuah peluang sebagai prioritas utama untuk mengerjakan tugas ataupun proyek-proyek tugas akhir ya. Ada masanya memang pada saat masa tahun 90 2000-an lah ya, dekonstruksi itu sangat-sangat hip banget dan itu dijadikan sebagai semacam akhirnya jadi dianggap sebagai kubu yang dianggap sebagai yang diagung-agungkan. Padahal akhirnya kalau saya udah hampir sampai sejauh ini sampai hari ini ya mungkin dalam perbincangan terpisah dengan Pak Alfa juga kita juga ada beberapa kali ketemu di berbagai macam arena ya. Seringkali kita juga saya seringkali yang jadikan bahan saya yang sering guyon ya. Akhirnya kita ribet-ribet membaca banyak hal, memahami banyak hal, begitu praktis, begitu masuk ke dunia yang pragmatis, ya kita bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin tampaknya konyol dan remeh-temeh, ngomongin tentang keramik warnanya hitam atau ini yang apalah homogeneous style dan segala macam lah yang seperti itu. Tetapi kalau tadi teman-teman melihat ya atau mendengarkan nyimak gitu, ternyata kita memang nggak lepas juga dari hal-hal seperti itu gitu. Cuman kita belum bisa menjelaskannya saja. Salah satunya elemen ya, tentang elemen bagian-bagian krusial atau bagian-bagian yang agregat yang jauh lebih kecil lagi gitu di dalam realita yang kita lihat. Dan itu yang kita bicarakan, yang kita bahas karena secara pragmatis ya kita tidak mungkin bicarakan Edmund Russell ke konsumen ya. Tentu hanya kepada diri kita sendiri masing-masing lah. Nah, jadi balik ke tugas ya, balik ke mungkin bagaimana kita arsitek atau calon arsitek atau mungkin mahasiswa
mencoba memahami ruang lingkup pekerjaannya, bahkan dalam praktek sehari-hari juga, kita ada di mana. Sebetulnya itu sih tujuan keteorian ya, makanya Pak Alfa tuh saya tahu banget Pak Alfa berjuang mati-matian ya, berusaha untuk menyederhanakan hal yang susah, tapi akhirnya saya tadi malam sampai bilang, "Udah Pak, nggak usah lu gampang-gampangin, emang itu udah susah. Ya udah Susah, susah. mau diapain juga ya Iya. susah," gitu loh. Kalau kita cuman melihatnya secara diskursus ya, teks, ya susah memang dan saya larang untuk dihafal ya. Itu tidak untuk dihafal, kita gunakan bahkan di dalam proses belajar sehingga hari ini, masing-masing kita sebetulnya sedang berteori. Jadi saya sedang berteori, Pak Alfa juga sedang berteori, tapi Pak Alfa menggunakan pijakan yang lebih pondasinya lebih kuat lagi gitu ya, karena pakai dasar yang lebih apa tertata, itu ada Mhm. kronologisnya, menjelaskan sejarahnya dan lain sebagainya. Dan sebetulnya kita setiap hari juga berteori gitu, berteori tentang macam-macam lah. Jadi kalau dengar kata-kata teori itu jangan jangan juga jadi menakutkan dan juga jangan jadi dipandang segala-galanya, biasa-biasa aja sih. Karena Ya, ditantang terus tuh biasanya nantinya, karena besok nanti akan ada yang lain lagi. Pak bet Alfa masih masih Pak Alfa pernah juga, berteori juga bahwa bagaimana kalau arsitektur anti program. Jadi program itu tidak tidak dikenal di dalam saya masih ingat tuh dalam perbincangan-perbincangan, filsafatnya Pak Alfa tuh, bagaimana kalau arsitektur tidak mengenal tidak mengenal lagi, tidak memahami lagi tentang program. Bagaimana apakah program itu mutlak? Itu kan kira-kira pertanyaan kritisnya ya. ya. Itu mendorong kita sebetulnya, eee, berteori lagi tentang bagaimana kita merancang. Jadi kelas kelas seminar arsitektur atau kelas tugas akhir itu sebetulnya ngajak Anda sendiri berdialektika sama diri sendiri sih sebetulnya. Jadi kalian mencoba mencari mengenai apa, urban akupuntur, apalagi itu kemarin macam-macam kan ya. Ya kalian sebetulnya ditantang untuk merancang teori sendiri, kualitas teori sendiri berdasarkan referensi yang dimiliki, coba untuk di lalu kalian coba untuk jelaskan secara, artefak. Jadi nanti kelihatan gambarnya, kelihatan ada produknya kelihatan gitu, ada tampak, ada potongan, ada perspektif, itu produk gitu, itu terakhir nanti. Tetapi sebelum tiba di tujuan, nah prosedural itu tuh yang seru yang sebetulnya kita terus-menerus dipaksa ya untuk berpikir gitu, supaya karya arsitektur yang muncul dari dalam diri kita sendiri itu diharapkan paling tidak ya itu jadi sesuatu yang punya, bobot atau fenomena yang tadi kalau kita pakai teori lagi ya, kalau itunya Mhm. bisa bukan cuma sekedar dinikmati kata-kata Pak apa, kalau tadi Pak Hafal bilang gimana, bukan bisa dicerna ya, dicerap, Mmm. kita bisa bisa memahami kualitas. Kalau di interior tuh fenomena di jurusan di kampus yang lain pernah kita bahas juga mengenai hal ini, ada studio khusus soal soal ini ya. Ada banyak pengampu-pengampu juga yang juga, hebat-hebat lah. Saya masih ingat banget, bagaimana silentness ya, keheningan, kesunyian itu jadi perangkat untuk merancang. Mhm. Nah, akhirnya tapi supaya kita bisa memahami maksudnya apa sih, itu kan abstrak ya, konseptual tuh. Teori itu kan selalu konseptual. Kita nggak bisa melihat kita tidak bisa melihat nomenanya, kita nggak bisa melihat rupanya. Ya kita pakai contoh akhirnya. Pakai Mhm. contoh nyari biasanya tuh Tadao Ando tuh yang keluar jadi contoh. Peter Zumthor tuh satu lagi siapa sih namanya saya jadi lupa. Eh yang dipuja-puja sama Yusing juga tuh saya lupa namanya siapalah. Yang dianggap sebagai bagian dari contoh untuk menjelaskan keteorian fenomena itu sendiri. Tetapi di dalam sebuah materi diskusi dan dialog keteorian, para arsitek itu juga sebetulnya nggak ambil pusing dengan yang namanya sebuah dialektika keteorian ya. Frank Gehry juga nggak pernah ngambil pusing dengan jargon dekonstruksi dan lain sebagainya. Hanya hanya ya mungkin hanya kritikus kayak Pak Alfa gitulah yang mengamati mungkin yang pandai gitu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada real world ya. Mhm. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi, nah cuman kalau kita nggak punya kualitas diskursus, nggak tahu dialektikanya, kita hanya selesai di produk dan kita cuma tahu dena, tampak, potongan, perspektif, that it's gitu Mhm. dan material misalnya dan elemen gitu. Kita tidak mau lebih jauh lagi untuk berdialektika pada diri sendiri untuk mengeksplorasi lebih lanjut apa yang sedang terjadi dengan itu semua. Apakah mutlak itu semua terjadi? Nah, karena saya sedang terakhir dari saya Pak, Mhm. kalau kayak di saya gitu
kita sedang mempelajari ya kebetulan saya lagi lanjut sekolah lagi. Yang ditantang gini keteoriannya. Apakah benar master plan atau zoning, rejim zoning itu mutlak dalam perancangan kota? Wah, itu gila tuh. Pertanyaan itu tiba-tiba mendesak saya untuk mulai anjing. Maaf, saya saking waktu saya benar-benar di kelas tuh saya gila 30 kayaknya perasaan gue kuliah dari tahun berapa tuh, dari tahun 94, zoning, master plan, site plan, Iya. zoning, master plan, site plan. Itu kan jadi kayak masbab ya, jadi kayak mantra lalu jadi ayat gitu. Iya. Kalau nggak ada itu keliru. Ih gila, tiba-tiba ada satu kelas yang dibahas adalah bagaimana jikalau. Gila, ditanya ulang, dia cari lagi gitu loh, apakah benar gitu rejim, di kata-katanya pakai kata rejim lagi, rezim zoning, rezim master plan, dan rezim objek ada ininya, dan mereka selalu ya, dan kita selalu lah pasti menjelaskan diskursus yang terjadi tentang rasionalisme di balik planning, urban planning misalnya, ada dan lain sebagainya lah. Saya kadang-kadang nggak gitu terlalu pengen ngedalemin ya, tapi udah tahu udah cukup ya, nanti paling buat tugas-tugas lah itu ya udahlah. Cuman diskursus dialektikanya itu yang seru tuh. Tiba-tiba iya juga ya, apakah benar kita saat merancang kita perlu zoning ya? Jangan-jangan memang sebetulnya kita perlu tapi nggak perlu, atau nggak perlu tapi ya tetap harus ada gitu. Tapi ekspresinya kreativitas desainer tuh nanti yang jadi macam-macam jadinya. Itu yang seru. Tiba-tiba eksplorasi karya desainnya tiba-tiba tidak seperti yang kita tahu. Nah, itu tuh yang bisa tiba-tiba zoning itu 3 dimensional gitu ya, tidak lagi jadi 2 dimensional yang seperti kita lihat. Jadi ya saya mesti kasih contoh sih supaya bisa ngasih gambaran konkretnya ya. Tapi terima kasih Pak Alfa, itu aja dari saya. Ya, Silakan mungkin yang Pak ya, Alfa. makasih Pak Peter. Ya, jadi sebenarnya phenomenological ini apa ya, bersifat foundational ya, bersifat foundation terhadap semua paradigma yang lain ya. Jadi memang di phenomenological ini tidak membahas tentang hubungan ruang, tidak membahas tentang program, karena dia membahas sesuatu yang sangat-sangat foundational, bahwa manusia itu akan mengalami arsitektur atau experience di arsitektur. Nah, itu yang jadi fokus perhatiannya si fenomena. Saya jadi bahkan berpikir mau secara tidak sadar kita semua atau arsitek ini dalam atau merancang itu sebenarnya secara eh, kita bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam kesadaran fenomenologis. Kita kan sebenarnya ya dari masih kuliah pun akan membahas tentang bagaimana manusia apa ya, kayak tadi kan dwelling, bahkan dwelling pun itu apa ya, dibahas sebegitu rupanya, dan itu yang jadi kan itu apa ya, aktivitas utama arsitektur. Jadi manusia mendiami si arsitektur itu, mendiami bumi dalam arsitektur. Itu sudah sangat basic sih. Dan memang fenomenological juga tidak membahas tentang kota kayak tadi dibahas Pak Peter soal urban planning. Itu sudah turunan ke berapa lapis dari fenomenologi, karena Benar Pak. ya, karena pada dasarnya kan manusia juga experience the city kan sebenarnya. Human itu as a individual and as a community, dia akan experience the city. Nah, master planning itu mungkin akan berguna dalam membagi experience manusia itu terhadap kota. Nah, itu memang turunannya udah di bawah, udah jauh dari fenomenologi sendiri. Tapi seperti Makasih itu. Pak udah Jadi memperkaya dialog ya, perbincangannya. Saya ya. coba untuk tadi mengasih ilustrasi tadi untuk terutama untuk anak-anak mahasiswa juga sih, agar mereka saya dorong untuk maksudnya tidak anti sama diskursus, intinya itu aja sih. Jadi biasanya tuh kita tuh termasuk saya juga ya, kita tuh pengen tahu produknya apa sih dari ngomongan ini gitu loh. Dari perbincangan keteorian yang memang Ya. berat ya. Sebetulnya apa sih applied-nya itu seperti apa, pragmatisnya seperti apa sih. Nah, saya coba untuk mengakselerasikan, karena Pak Alfa memang ya, saya tahu Pak Alfa memang kekhususannya memang di sana ya. Tentu Pak Alfa nggak ambil pusing lagi untuk melihat rupa, tapi dalam
pembimbingan, karena saya mengajak anak-anak juga dalam proses pembimbingan tugas akhir ini untuk mendengarkan kualitas perbincangan keteorian yang lainnya di samping yang mereka pahami di kelas. Ya, saya mencoba untuk segera mempercepat, menjembatani saja gitu. Iya. Bagaimana menjadikan kualitas keteorian ini sebagai bagian dari proses bekerja, proses merancang yang kelak mereka akan tempuh ya. Dan memahami bahwa keteorian itu digunakan, ada urgensinya untuk memahami diri sendiri maupun dunia nyata, intinya sih itu. Nambahin sedikit Pak Ya. mengenai Heidegger ya. Itu sih ini sih saya juga sebetulnya meminjam kalimat-kalimat yang dulu saya dapatkan juga dari guru-guru saya juga yang lain ya. Tentang dwelling, housing, to build, to dwell, and to Think. to think ya. Ya. Ya, waktu itu dalam perbincangan saya dengan guru saya lah kira-kira gitu. Ya dengan ya saya sebut ya guru lah ya. Guru saya di kelas perkotaan. Ya udah ngomong panjang lebar dan segala macam, saya juga nggak ngerti juga, tetap saya juga puyeng gitu dengerinnya. Tapi akhirnya kita sampailah pada perbincangan mengenai sebetulnya akhirnya pakai contoh itu tadi, saya udah singgung juga sih sama Pak Alfa tentang itu, pengemis tidur di gerobak, Oh terus ya. ada satu kompon isinya pengemis semua gitu, daerah rural gitu. Lalu pertanyaannya, apakah mereka tidak duel? Pertanyaannya dibalik ininya. Ya duel Ya. juga kan, mereka tinggal di situ Iya, udah betul. bertahun-tahun gitu, Ya. udah beranak pinak kali gitu. Terus Ya. pakai contoh lagi yang di lain tempat di Brasil dan segala macam lah. Jadi proses perbincangan diskursusnya jadi kayak dibolak-balik gitu loh jadinya. Sementara di sisi lain kan kita sering mengenal atau mengira lah ya. Duel itu ya tinggal di rumah, di apartemen, komplek yang bagus, tertata gitu. Kata-kata tertata itu menjadi rejimnya di dalam otak kita bahwa seakan-akan semuanya sudah demikian. Nah, lagi-lagi nih, kalau kita gunakan itu sebagai perangkat ya untuk menjelaskan desain, maka sebagai arsitek dan sebagai desainer, kita ditantang ulang merancang dan mendesain proyek-proyek arsitektur yang skala sayembara itu, ya mainannya seperti itu gitu, tidak bicara tentang memuja, wah ini harus begini nih, kita pakai aja terus. Benar, itu tidak keliru, itu yang sehari-hari kita manfaatkan. Tetapi dalam eksperimen-eksperimen dan eksplorasi keteorian, ya apa yang Pak Alfa sampaikan di hari ini dan upaya-upaya Pak Alfa beberapa kali sebelumnya yang ada di YouTube ya, nanti mungkin bisa dibagi lagi Pak linknya Pak biar nggak lupa. Itu digunakan dan bisa dipakai gitu untuk kegiatan-kegiatan yang praktis ya sebagai arsitek dan desainer. Iya, itu aja. Mungkin bagi-bagi Pak, peluangnya Pak ada. Saya lihat ada beberapa abang-abang saya, sebetulnya ada Bang Irinanto itu dari UKI Pak. Tuh saya ngundang himpunan alumni saya juga. Terus ada Ibu Penny, juga nih senior saya. Makasih Pak Iri, Bu Penny udah iseng mampir di ruangnya Pak Alfa nih. Pak Alfa lagi jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Ya sebenarnya YouTuber teori. ini Pak Alfa sebenarnya teman yang baik saya. ini sebenarnya rekaman untuk ini sih, untuk jadi rekaman pembahasan dan diskusi pendek ini sebenarnya untuk jadikan konten YouTube ya. Jadi video-video ini akan diupload ke YouTube. Saya barusan ada linknya itu di chat box. Nanti bisa dilihat itu. Jadi biar jadi archive lah, biar jadi archive buat generasi depan lah. Kalau YouTube masih ada 10 tahun datang lagi, 10 tahun depan YouTube masih ada, masih bisa dilihat pembicaraan pada hari ini dan beberapa sesi sebelumnya. Apakah fenomenologi itu masih relevan untuk 20 tahun datang atau jangan-jangan udah metaverse semua ini kita ini. Barangkali Pak. Fenomena meta fenomena mungkin nanti jadi. Iya, Tapi makanya. ya gitulah. Nanti sebenarnya kita nggak usah kalau teman-teman lain mau itu berpendapat bisa aja. Mungkin ada 15 menit lagi ya supaya upload videonya nggak terlalu kepanjangan di YouTube. Saya sih sudah Pak. Saya sudah mencoba menjembatani juga. Silakan mungkin yang lain, Audrey, Calista, mungkin Alicia, atau Pak Iri, Mas Iri, atau Mbak Penny. Silakan.
mungkin bingung-bingung juga sih dengerin Mungkin fenomenologi karena apaan. tidak mengikuti dari awal, jadi nggak terlalu. Ya jadi mungkin bisa kalau misalnya itu nanti bisa dilihat di video yang di-upload nanti. Nanti bisa kalau mau diskusi bisa di kolom komentarnya si YouTube channel itu. Kita sudahi aja ya mungkin ya. Terserah Pak, Bapak yang punya tempat Ya, Pak. mungkin ya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube, di channel YouTube aja ya. Nanti apa berikutnya akan menarik soal estetika. Estetika, mudah-mudahan teman-teman ada waktu. Saya akan bahas tentang paradigma estetik of the sublime. Itu mungkin turunan dari fenomenologi juga sih sebenarnya. Experience of aesthetical experience. Ya, tapi untuk sesi ini saya akan sudahi aja. Terima kasih buat Pak Peter yang sudah bersuara, berdiskusi dan mengundang teman-teman. Mudah-mudahan video ini atau apa yang dibahas ini bisa ya walaupun tidak mungkin masih banyak hal yang belum terjelaskan, tapi setidaknya sudah tersederhanakan. Minimal sebagai pembuka jalan atau apa sebagai trigger atau apa ya Kickstarter buat teman-teman yang berminat berteori terutama tentang fenomenologi ini karena memang sangat menarik sebagai aspek foundational aspek buat praktek arsitektur. Kira-kira demikian dulu. Nanti saya sudahi dulu ini videonya. Terima kasih semua. Makasih Pak Alfa. Makasih buat mahasiswa dan Pak Iri, Mbak, ya teman-teman, terima kasih Penny semuanya. sudah hadir. Terima kasih juga. Oke, saya akhiri dulu ya. Thank you. Makasih Pak Alfa. Sampai jumpa di Sampai sesi jumpa. berikut. Oke.